Hello fellow potatoes, hari ini tanggal 31 Oktober 2020. Ya, bertepatan dengan hari Halloween. Hari ini kita nggak bakal brewek-brewek, unboxing, atau main game Pokemon seperti biasa ya. Tapi kita hari ini bakal cerita horor di dunia Pokemon, terutama Pokemon TCG. Oke? Jadi hari ini kita akan melihat Pokemon TCG atau Pokemon game kartu koleksi dari sisi yang berbeda. Hari ini kita akan melihat 10 kartu Pokemon dengan teks kartu yang paling mengerikan di Pokemon game kartu koleksi. Sebelum kita mulai ceritanya, aku harap teman-teman sudah like video ini dan juga sudah subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video informasi menarik tentang Pokemon, baik itu Pokemon game kartu koleksi, video game, ataupun juga Beyblade. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kita akan mulai dari nomor 10, yaitu Spiritomb. Berdasarkan teks pada kartu ini, dikatakan bahwa Pokemon ini terikat dalam retakan batu berbentuk aneh sebagai hukuman atas kejahatannya 500 tahun yang lalu. Nah, di sini aku udah sedikit research lagi. Kalau kita lihat Pokédex entry dari Spiritomb di Pokemon X, dituliskan bahwa Spiritomb terbentuk dari 108 roh yang masuk ke dalam batu kunci ini. Apakah 108 roh itu roh Pokemon atau roh manusia? Dan kira-kira kejahatan seperti apa yang dulu dilakukan roh-roh ini sehingga membuatnya tersegel dalam batu dan mencari balas dendam kepada orang masa sekarang? Kayaknya kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Berikutnya kita akan masuk ke nomor 9. Nomor 9 ada kartu Crobat. Ya, Pokemon ini banyak dianggap sebagai Pokemon yang keren dan terlihat kuat. Bahkan sampai dijadikan Pokemon V dengan ability yang sangat kuat. Tapi, teman-teman tahu nggak sih, kalau ternyata Crobat ini tidak sebaik atau sekeren yang terlihat. Teks kartu dari Crobat dari set hantaman pertama menuliskan Crobat meminum darah manusia dan Pokemon hidup. Jika ia tidak dapat meminum darah dalam waktu singkat sekalipun, ia akan menjadi lemah dan tidak dapat terbang. Pokemon ini tidak hanya menyerang sesama Pokemon, tapi juga menyerang manusia untuk menghisap dan meminum darah kita. Dan di sini juga tertulis dengan jelas ya, mereka sebentar aja nggak minum darah manusia atau darah Pokemon, mereka itu akan menjadi lemah dan nggak bisa terbang. Dari sini kita bisa tahu juga bahwa hal ini merupakan hal yang cukup sering terjadi di dunia Pokemon, bahwa Crobat memangsa dan meminum darah Pokemon dan juga manusia. Berikutnya kita akan masuk ke nomor 8. Kita akan melihat satu Pokemon ini, Sandygast. Oke, kalau kita lihat di sini, Sandygast ini seperti Pokemon yang ramah, yang suka bermain dengan anak-anak di pantai, jadi bentuk kastil-kastil dari pasir. Tapi ternyata mereka lebih dari itu. Kalau kita lihat teks kartu Sandygast dari seri Kebangkitan Legenda, di situ tertulis, jika Anda membangun gundukan pasir ketika Anda bermain, hancurkan mereka sebelum Anda pulang. Atau, mereka mungkin dirasuki roh dan menjadi Sandygast. Ya, mungkin di sini kita akan melihat bahwa ini tidak seberapa mengerikan. Mungkin di luar fakta bahwa adanya roh-roh gentayangan yang mungkin bisa menghuni gundukan pasir setelah kita bermain ya. Tapi ini akan menjadi lebih mengerikan kalau misalnya kita melihat ke kartu nomor 7, yaitu Palossand, evolusi dari Sandygast. Sama kalau misalnya kita lihat Palossand, dia juga merupakan Pokemon berwujud menara pasir yang dirasuki oleh roh. Tapi kalau misalnya kita lihat teks kartu dari Palossand ini, kita akan tahu kalau Palossand jauh lebih mengerikan daripada Sandygast. Setelah menciptakan badai pasir untuk menghentikan lawan-lawannya, Pokemon yang menakutkan ini akan merenggut
vitalitas mereka. Ya, ini berarti Palosen dapat memerangkap para mangsa-mangsanya di dalam badai pasir, setelah itu membunuhnya. Merenggut vitalitas itu artinya sama dengan menarik daya kehidupan ya, yang ujung-ujungnya ya berarti membunuh dan menyebabkannya meninggal. Berdasarkan salah satu Pokédex entry-nya, kita juga tahu bahwa ternyata Palosen menyimpan tulang-tulang sisa dari mangsanya yang telah habis diserap vitalitas di bawah pasirnya, yang dimana nantinya sisa-sisa tulang ini akan menjadi roh yang masuk membentuk Sandygast baru. Berikutnya kita akan masuk melihat nomor 6, yaitu Misdreavus. Pokemon tipe hantu ini mungkin sekilas akan terlihat lucu dan menggemaskan, tapi apakah teman-teman masih akan berpikir seperti itu setelah kalian melihat teks kartunya? Kesenangan Misdreavus adalah meniru suara orang yang menangis menjerit-jerit, serta menakut-nakuti orang. Ia tidak cocok dengan orang yang tidak mudah takut. Apakah teman-teman ada yang pernah merasakan atau mendengar hal-hal seperti ini? Suara yang menangis menjerit-jerit ketika tidak ada siapapun di sekitar kalian. Mungkin ada Misdreavus yang sedang berusaha menakut-nakuti kalian dan menggunakan rasa takut itu untuk dijadikan sebagai nutrisinya. Oke, kita sudah selesai membahas 5 yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke 5 besar yang paling mengerikan, dan menurutku ya ini 5 yang paling mengerikan. Kita akan mulai dari nomor 5, yaitu Chandelure. Yes, teman-teman semua juga tahu kalau Chandelure ini adalah salah satu Pokemon favoritku. Dan ya, ternyata dia menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Dari Pokédex entry-nya, kita diberitahu bahwa nyala api dari Chandelure ini tidak membakar fisik, melainkan membakar jiwa atau roh seseorang ya. Dia tidak membakar tubuh, namun langsung membakar roh kita di dalam tubuh tersebut, meninggalkan jasad tanpa jiwa di dalamnya. Roh yang sudah terbakar nyala api Chandelure itu akan kemana? Hal ini terjawab dari teks kartu Chandelure. Nyala api Chandelure amatlah menakutkan, dan roh-roh yang terbakar dalam nyala api tersebut akan kehilangan arah dan gentayangan selamanya di dunia. Padahal dengan nyala apinya yang berwarna ungu sangat menawan, tapi ternyata Chandelure menyembunyikan rahasia yang sangat mengerikan. Sekarang kita akan masuk ke nomor 4. Di nomor 4 ini kita punya Haunter. Siapa sih yang nggak kenal sama Pokemon satu ini? Haunter ini merupakan stage 1 dari lini evolusi Gastly Haunter Gengar, trio Pokemon hantu yang sangat terkenal dari zaman dahulu dari Kanto. Dari seri animasinya, kita juga tahu bahwa 3 Pokemon ini, Gastly, Haunter, dan Gengar, sangat suka menjahili dan menakut-nakuti orang. Tapi tahukah kalian bahwa yang di tengah ini, evolusi stage 1-nya, Haunter ternyata melakukan hal-hal yang lebih mengerikan daripada sekedar menjahili atau menakuti orang. Berbahaya kalau kamu keluar sendiri ketika merasa sedih di malam hari. Hantu atau Haunter akan menangkapmu dan kamu tidak akan dapat pulang ke rumah. Menculik orang dan tidak membiarkannya pulang lagi ke rumah. Hanya Haunter yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Sekarang kita akan masuk ke 3 besar Pokemon dengan teks kartu paling mengerikan. Dan ya, 3 besar ini jujur waktu nyusun juga bikin bulu kuduku berdiri ya, karena ini menurutku mengerikan. Kita akan mulai dari nomor 3, yaitu Gargeist. Ya, ini the true Halloween Pokemon ya. Halloween sangat identik dengan buah labu yang diukir, dan kita tidak akan menyelesaikan list Pokemon Halloween ini tanpa Gargeist.
sang Pokemon labu. Teks kartu dari Gourgeist mengatakan bahwa Pokemon ini dapat melilit mangsanya menggunakan lengannya yang seperti rambut. Ia bernyanyi dengan gembira saat mengamati penderitaan mangsanya. Tanpa penjelasan pun kurasa ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan ya, baik di dunia Pokemon ataupun di dunia kita. Tidak hanya bernyanyi dengan gembira saat melihat penderitaan mangsanya, dari Pokédex entry kita tahu bahwa ternyata Gourgeist juga suka menyamar untuk menarik orang ke alam baka. Dan penyamarannya ini bergantung dari ukuran Gourgeist ya. Apabila Gourgeist tersebut berukuran kecil, ia akan menyamar menjadi anak kecil lalu menyeret orang dewasa ke alam baka. Apabila Gourgeist tersebut berukuran besar, ia akan menyamar menjadi orang dewasa, menggandeng tangan anak kecil, dan lagi membawanya ke alam baka. Tapi tahukah teman-teman kalau ternyata ada yang lebih mengerikan lagi dari itu, yaitu Gourgeist Super Size, di mana Gourgeist ini tidak akan pilih-pilih dan akan dengan kasar menyeret siapapun ke alam baka. Kita akan masuk ke nomor 2, yaitu Drifloon. Ya, Drifloon sejujurnya sudah sangat populer di cerita horor Pokemon ya. Kurasa teman-teman yang sudah sebelumnya menonton kisah-kisah horor tentang Pokemon juga pasti sering melihat Drifloon masuk ke dalamnya. Dan kurasa kita semua sudah setuju ya bahwa Pokemon yang sama sekali tidak terlihat berbahaya ini ternyata sangat-sangat mengerikan. Teks dari kartu Drifloon mengatakan, roh-roh gentayangan berkumpul untuk membentuk Pokemon ini. Ketika ia ingin berteman dengan anak-anak kecil, Drifloon biasanya memegang kuat tangan mereka. Kalian sudah tahu maksudnya ya, kenapa Drifloon memegang dengan kuat tangan anak-anak itu? Ya, itu karena mereka tidak ingin melepaskan anak-anak itu dan akan menyeretnya ke alam baka, sesuai entry Pokédex-nya di Pokemon Sun. Di luar udah mendung dan hujan, cocok banget untuk nomor 1 kita. Dia tak lain dan tak bukan adalah Mimikyu. Kita tidak berlama-lama, kita akan langsung melihat teks kartu dari Mimikyu. Hembusan angin menyingkapkan apa yang tersembunyi di bawah tudung Mimikyu kepada pelatih Pokemon yang sedang lewat, yang kemudian meninggal dengan sangat menyakitkan di malam harinya. Ini Mimikyu. Ini legit teks yang paling mengerikan dari semua teks Pokemon game kartu koleksi yang udah aku baca. Ini teks yang begitu aku baca, ya sangat mengerikan ya. Hanya kebetulan lewat, melihat wujud asli Mimikyu di balik tudungnya, membuat pelatih Pokemon itu meninggal dengan menyakitkan. Meskipun sejujurnya ini cukup ironis ya, dimana kalau misalnya kita melihat Mimikyu dari seri animasinya atau kita lihat dari Pokédex entry-nya, bahwa Mimikyu ini sebenarnya hanyalah Pokemon yang kesepian dan ingin mencari pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Di sini kita dapat melihat bahwa ia berusaha sangat keras membuat tudungnya terlihat seperti Pikachu, Pokemon yang memiliki banyak teman dan digemari setiap anak-anak. Di sini kita melihat Mimikyu berusaha dengan sangat keras membuat tudungnya ini dan juga memperbaikinya apabila tudungnya ini sampai rusak ketika ia bertarung. Dari lore-nya kita juga tahu bahwa ia akan berusaha memperbaiki tudung Pikachu-nya ini dengan buru-buru setiap kali ia rusak, dan bahkan sampai menangis sendiri karena memperbaikinya itu ternyata tidak mudah. Sangat kasihan, sangat ironis. Ya, dia adalah Pokemon yang butuh perhatian dari kita semua. Namun tetap hati-hati, jangan sampai menyingkap dan melihat
apa yang ada di baliknya. Nah, itu tadi 10 teks kartu Pokemon paling mengerikan versi Hyper Potatoes. Kalau teman-teman ada cerita-cerita horor, terutama yang berkaitan dengan Pokemon, atau kalian ada menemukan teks-teks kartu yang menarik atau yang mengerikan yang kalian mau sharing, langsung aja tulis di komen di bawah. Oke? Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Dan ingat, tidak ada tempat yang aman, meskipun itu di rumahmu sendiri. Karena Gengar selalu bersembunyi di sudut gelap suatu ruangan, menunggu untuk menangkap mangsanya. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out.